warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, ibu akan mengajarkan tentang teks narasi, pengertian teks narasi, tujuan teks narasi, ciri-ciri dan unsurnya. Pengertian teks narasi. Teks narasi adalah suatu karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa, kejadian dan disusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktunya. Peristiwa itu bisa benar terjadi, tapi bisa juga hanya khayalan saja. Adapun tujuan teks narasi: 1. Memberikan wawasan kepada pembaca. 2. Memberikan hiburan, memberikan informasi untuk pengetahuan. 3. Sedangkan untuk teks cerita imperatif memiliki tujuan diantaranya menceritakan kisah perjuangan hidup seorang dan pengunggah semangat orang lain. Untuk selanjutnya adalah ciri-ciri teks narasi. Sebuah teks tergolong sebagai suatu karangan narasi apabila memenuhi ketentuan penulis. Berikut ini ciri-ciri teks narasi. 1. Teks berisi tentang cerita, kisah, dan peristiwa tentu yang menggunakan gaya bahasa naratif. 2. Cerita memiliki alur yang jelas dan awal hingga akhir cerita terhadap suatu peristiwa maupun konflik. 3. Memiliki unsur-unsur pembentuk berupa tema latar, alur, karakter, dan sudut pandang. Selanjutnya, unsur-unsur teks narasi. Yang pertama, terdapat 5 unsur penting yang harus ada dalam teks narasi. Kelimanya ialah tema, latar, alur, tokoh, dan sudut pandang. Yang kedua, tema merupakan gagasan pokok pikiran sebuah cerita, latar atau informasi tepat dan utuh kejadian, menjelaskan dan di mana dan kapan peristiwa dan cerita terjadi. Yang ketiga, alur merupakan pola penyampaian rangkaian peristiwa. Biasanya alur sebuah cerita bisa maju, mundur. Cerita dimulai dari akhir ke awal alias regresif dan bergabungan maju mundur. 4. Tokoh adalah karakter dalam suatu cerita, umumnya berdasarkan watak. Biasanya terdapat tokoh protagonis utama, antagonis, lawan tokoh utama, dan tritragonis, penegak atau netral. 4. Sudut pandang merupakan arah pandangan dan penyampaian penulis ketika menyampaikan sebuah cerita, bisa dengan sudut pandang orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. 5. Selain kelima unsur tersebut, terdapat pula unsur dalam akidah kebahasaan yang mesti diperhatikan. Ini meliputi kata-kata, kata kerja, percakapan langsung, serta penada dan konjungsi waktu. 6. Kata kerja yang digunakan dalam teks narasi tertentu beragam, menggunakan sesuaikan dengan deskripsi yang dilakukan tokoh dalam cerita. Sementara itu, percakapan langsung digunakan untuk menjelaskan dialog antara tokoh atau karakter dalam cerita. Adapun penada dan konjungsi berfungsi sebagai penghubung informasi urutan waktu, mengingat teks narasi bersifat kronologis. Struktur narasi adalah yang pertama, orientasi. Di sini penulis akan menulis awal cerita semenarik mungkin. Di sini juga akan ada pengenalan tokoh, latar, tempat, latar waktu, dan lain-lain. Yang kedua, komplikasi. Di sini akan menunjukkan masalah yang dialami cerita. Di sini juga akan menjadi konflik yang lebih kompleks. Yang ketiga,
kosolusi. Di sini akan ada solusi pemecah konflik yang terjadi pada komplikasi yang sebelumnya. Selanjutnya, jenis-jenis teks narasi. Teks narasi terbagi menjadi 3 macam, yaitu narasi ekspositoris, informatif. Narasi ekspositoris dianggap sama dengan narasi informatif sebab keduanya sama-sama bertujuan menyampaikan informasi dengan mengelaborasi sebuah peristiwa dengan jelas. Namun narasi ekspositoris terkadang juga dibedakan dengan narasi informatif, di mana teks narasi ekspositoris memberikan informasi yang benar-benar terinci dengan data akurat. Yang kedua, narasi artistik. Narasi ini mengisahkan cerita untuk menghibur serta memberikan pengalaman keindahan estetik kepada pembaca. Narasi artistik dapat bersifat fiksi maupun non-fiksi. 3. Narasi sugestif. Sesuai namanya, narasi ini menceritakan sesuai dengan memberi sugesti, pengaruh, atau pandangan guna mengaruhi pembaca. Itulah pembahasan mengenai teks narasi mulai dari pengertian ciri khas, struktur, unsur, hingga jenis-jenisnya. Berikut adalah contoh teks narasi informatif tentang Perang Surabaya. Selanjutnya, contoh teks narasi artistik pertarungan di pagi buta. Ini adalah contoh dari teks narasi sugestif. Apa yang ditanam itu yang dituai. Terima kasih.